Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dari surat 1 Tesalonika, pasal yang kelima, ayat yang ke-18. 1 Tesalonika, pasal yang kelima, ayat 18, jika telah menemukan, kita akan membacanya secara bersama-sama. Mari kita membacanya, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan motivasi dan integritas yang benar di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita diperhadapkan dengan suatu pilihan. Pilihan yang pertama adalah bersyukur, dan pilihan yang kedua adalah bersungut-sungut atau berkeluh kesah. Ini adalah suatu pilihan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita untuk menyikapi dan untuk menghadapi ini? Nah, banyak hal yang membuat kita seringkali mengalami, yaitu bersungut-sungut, mengeluh gitu. Mungkin oleh karena kesehatan kita yang semakin menurun, oleh karena keluarga kita, oleh karena perekonomian, bahkan oleh berbagai masalah, seringkali kita mengeluh dan kita tidak mampu mengucap syukur. Pada hari ini, firman Tuhan mengingatkan dan mengajak kepada kita, supaya kita sebagai orang yang percaya, hidup kita ditandai dengan ungkapan syukur. Hidup kita bukan disertai dengan keluh kesah dan sungut-sungut. Mengapa demikian? Bapak dan Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang saya mau sampaikan, bahwa di dalam kehidupan orang percaya, hidup kita itu harus bersyukur. Mengapa? Karena yang pertama adalah keluh kesah merampas damai sejahtera. Sama-sama katakan, keluh kesah merampas damai sejahtera. Iya, keluh kesah itu merampas damai sejahtera. Keluh kesah itu adalah suatu sikap kita, aduh. Nah, ini adalah sesuatu yang seringkali kita tidak sadar, dan itu yang memicu adalah permasalahan. Yang memicu adalah mungkin hubungan antar kita dengan sesama. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bagi orang yang percaya bahwa keluh kesah itu sesungguhnya merampas damai sejahtera. Hal ini pernah dilakukan oleh umat Israel ketika mereka berada di padang gurun. Mereka contoh, yaitu sikap mereka bersungut-sungut. Di dalam Alkitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai ayat yang ketiga kita akan membaca, di mana apa yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Perhatikan, ayat ini membuktikan bahwa orang Israel ini bersungut-sungut. Mereka pikir waktu di Mesir itu enak. Mereka pikir waktu di Mesir itu bahagia. Mereka pikir di Mesir itu tidak tertekan. Sesungguhnya ketika mereka berada di perbudakan di Mesir, mereka itu ditindas. Mereka itu tidak merdeka. Mereka itu tidak bebas. Tetapi di sini mereka berkeluh kesah. Di sini mereka merasa menyesal. Padahal Tuhan sudah menuntun mereka, sudah mengeluarkan mereka dari perbudakan itu. Coba kita perhatikan di ayat yang kedua tadi. Di situ dikatakan bahwa di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel. Bersungut-sungut. Kalau kesah mereka ungkapkan di hadapan Musa dan Harun. Di ayat yang ketiga di situ dikatakan bahwa mereka berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir. Coba perhatikan. Sudah enak-enak mereka ditebus oleh Tuhan.
sudah dibebaskan. Tuhan sangat mengasihi mereka, tetapi pola pikir mereka kembali ke belakang. Mereka mengingat-ingatnya pada waktu di Mesir. Memangnya di Mesir kemarin enak? Memangnya mereka bahagia? Sehingga dia berkata, kalau kami tadinya mati di tanah Mesir, di tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali, berisi makanan dan roti. Mereka membayangkan, memangnya benar seperti itu mereka selalu diperhadapkan dengan makanan yang banyak, dengan makanan yang berlimpah. Ya, kita pikir apa yang terjadi di sana tidak sesuai dengan ungkapan di saat mereka mengeluh, di saat mereka berkeluh kesah. Di situ dikatakan bahwa kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar kepada gunung ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Itu bukti bahwa orang Israel ini tidak bersyukur, meragukan kuasa Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan, dan orang Israel ini bersungut-sungut, mereka pikir Tuhan tidak akan memelihara. Lalu kalau kita melihat peristiwa ini, akhirnya Tuhan memberikan mana. Jadi ini makanan untuk mereka. Mereka tidak akan kelaparan. Jadi melalui sikap dan perbuatan orang Israel ini, kita belajar dan kita melihat bahwa bersungut-sungut dan keluh kesah itu merampas damai sejahtera, merusak kebahagiaan, bahkan menghilangkan sesuatu yang terbaik yang sudah Tuhan nyatakan. Coba pikirkan, mana lebih enak di dalam perbudakan? Dengan suasana yang sudah dimerdekakan, mereka tinggal berjalan, karena Tuhan sudah menuntun. Bahkan dalam Alkitab mencatat bahwa ketika di malam hari Tuhan memberikan tiang api, dan siang hari Tuhan memberikan tiang awan. Ini bukti bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan membimbing mereka, Tuhan menuntun mereka sampai ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tetapi sayangnya mereka bersungut-sungut. Nah, ini benar-benar terjadi. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita? Kadang kita pun seringkali bersungut-sungut, padahal kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah punya rumah, kita sudah punya kendaraan, kita sudah punya usaha, kita sudah punya segala sesuatu. Kadang kita bersungut-sungut, Tuhan. Mari kita merenungkan bahwa setiap kita ada masalah. Setiap kita ada suatu problem yang kita hadapi. Mari kita bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus kuperbuat? Haruskah aku bersungut-sungut? Ya, pasti jawabannya tidak. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak bersyukur, kebahagiaan kita terhilang. Damai sejahtera kita dirampas oleh sungut-sungut itu. Ayo kita bersyukur. Apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita punya, itu adalah suatu pemberian. Kesehatan yang sudah kita miliki, itu bersyukur. Ya, jangan berpikir hidup ini sesuatu yang mudah. Hidup ini adalah suatu perjuangan. Sudah sehat saja kita bersyukur. Ya, sudah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, napas hidup, itu harus bersyukur. Jangan selalu bersungut-sungut. Jangan selalu mengeluh, kurang ini, kurang itu, kurang itu, kurang ini, dan seterusnya. Bahkan selalu kita melihat kekurangan orang lain. Ya, kalau orang lain pasti banyak kekurangan. Kalau menurut kita, kan gitu kan. Nah, jadi kami saudara terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera merampas, yaitu damai sejahtera. Yang kedua, hidup kita jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tetapi hiduplah bersyukur. Karena hidup di dalam syukur itu membuka pintu berkat. Sama-sama katakan membuka pintu berkat. Nah, kalau ingin diberkati, maka kita harus bersyukur. Karena bersyukur itu adalah pintu berkat di dalam kehidupan kita. Kita buka dalam kitab Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang keempat, kita melihat kebenaran firman Tuhan.
Mazmur 100 ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini adalah suatu perintah Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dan bersyukurlah kepadanya dan pujilah Dia. Itu adalah perintah Tuhan. Sebagai umat percaya, orang Kristen harus masuk dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji namanya. Jika kita melakukan ini, maka kita akan mengalami suatu kelegaan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera di hadapan Tuhan. Jadi syukur itu, Bapak Ibu, mengubah sikap hati yang harusnya keluh kesah menjadi sukacita di dalam Tuhan. Ya, dalam memuji nama Tuhan, kita bersorak-sorai, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Nah, itu adalah suatu ungkapan kita, ekspresi kita. Kita menghayati, dan kita juga harus merasakan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara kita, Tuhan yang sudah menguatkan kita, Tuhan yang sudah memampukan kita. Jadi bersyukur itu akan membuka berkat bagi kita. Berkat sukacita, kekuatan, yang tadinya tidak semangat, datang ke gereja memuji nama Tuhan, semangat. Ya. Yang tadinya ada beban masalah waktu di rumah, datang ke gereja, tapi kita diajak bernyanyi, kita diajak bersorak-sorai, jiwa kita akan dikuatkan. Jiwa kita akan disegarkan. Ya. Saya percaya, setiap kita mungkin ada masalah. Waktu berangkat ada permasalahan di keluarga, ada masalahan, ya banyak hal yang kita alami. Tetapi di saat kita masuk hadirat Tuhan, kita merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kita merasakan kebahagiaan jiwa kita. Bahkan roh kita juga. Di saat memuji Tuhan, Tuhan memberikan kedamaian hati dalam kehidupan kita. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengucap syukur juga itu akan membawa kita, bahkan membuat kita memiliki kekuatan. Karena apa? Di saat kita bersyukur, Tuhan akan memberikan kuasa. Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan mujizat, dan Tuhan memberikan kekuatan. Kita lihat, kalau kita melihat peristiwa Paulus dan Silas, ketika mereka berada di penjara, apa yang terjadi? Mereka saat di dalam penjara, mereka tidak bebas. Mereka memiliki beban yang begitu berat. Tetapi ketika mereka memuji-muji Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Engsel-engsel pintu terbuka, dan begitu juga belenggu-belenggu terlepaskan. Itu yang mereka alami di saat mereka bersyukur dan memuji Tuhan. Kita buka dalam Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 25 sampai 26. Jadi ini bukti bahwa ketika kita mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan melalui puji-pujian kita, maka Tuhan memberikan kuasa dan menyatakan mujizat yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak dan Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di saat mereka memuji-muji Tuhan, di saat mereka berdoa. Terjadi kuasa yang begitu luar biasa. Jadi ini bukti bahwa di saat kita mengucap syukur, memuji-muji nama Tuhan, terjadi pelepasan, terjadi mujizat. Yang tadinya Paulus dan Silas terbelenggu, belenggunya itu terlepas. Dan itu disaksikan oleh para penjaga-penjaga. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagaimana apa yang dialami oleh Paulus dan Silas, demikian juga kita sedang mengalami atau terkadang kita mengalami permasalahan yang begitu berat. Lalu apa yang akan kita lakukan?
di saat mengalami permasalahan? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita mengeluh? Apakah kita tinggalkan Tuhan? Atau mungkin kita kecewa dengan Tuhan? Tetapi kalau kita belajar daripada Paulus dan Silas ini yang begitu berat menghadapi masalah, mereka di tengah malam berdoa dan mereka menyanyikan pujian sehingga terjadi gempa bumi yang dahsyat. Oleh karena gempa itu sehingga engsel pintu penjara itu terbuka, terlepas semua. Dan ini membuat sesuatu ketakjuban bagi para penjaga penjara. Mereka ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ayo dalam kehidupan kita, apa masalah yang sedang kita alami? Setiap kita pasti punya masalah. Tapi bagaimana? Yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, saat ada permasalahan yang begitu berat, mari kita bersyukur dan memuji Tuhan. Katakan amin. Ayo terus puji Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Berikan syukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya pintu-pintu berkat dibukakan. Supaya belenggu-belenggu yang membelenggu kita dilepaskan. Supaya permasalahan yang mengikat kita, yang membelenggu kita, dilepaskan oleh Tuhan. Sehingga kita dibebaskan dan dikuatkan oleh Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pada hari ini, ayo kita terus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Jangan selalu bersungut-sungut, jangan selalu mengeluh, bersyukur. Ya, bersyukur kita sudah bisa sehat, bersyukur kita sudah bisa makan enak, gitu kan? Mengapa bisa makan enak bersyukur? Banyak orang tidak bisa makan. Karena apa? Karena mungkin HB-nya rendah. Kalau HB-nya rendah, kita cium nasi saja langsung mau muntah gitu ya. Kita tidak mau makan. Kita tidak selera makan. Padahal uang banyak misalnya. Kita datangi semua rumah-rumah makan gitu kan. Tapi kalau hemoglobin kita turun, tidak ada satupun makanan yang enak. Mengapa? Karena tidak sehat. Tapi kalau kita sudah di Tuhan berikan kesehatan, kita harus bersyukur. Ya, bersyukur bisa makan enak. Lalu bersyukur juga kita tidak bisa tidur nyenyak gitu ya. Karena apa? Banyak orang tidak bisa tidur. Saya sudah 1 bulan ini selalu di WA sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini selalu kalau kadang malam jam 1 di WA-nya, Pak, saya tidak bisa tidur jam 1 malam. Saya lagi mau tidur jadi bangun. Kadang pagi-pagi, Pak, saya sudah berobat ini, Pak, begini saya tidak bisa tidur. Oh, ayo kita berdoa. Saya kasih ayat, baca ayat ini. Jadi ibu-ibu ini selalu, tadi Sabtu kemarin juga WA saya, Pak, saya kepalanya mau pecah. Kepala saya sakit, Pak. Saya kasih firman, ajak doa. Nggak ada lagi chatting lagi. Lalu ada ibu-ibu lagi dari daerah lain, daerah wilayah Kampar gitu ya. Pak, ada begitu masalah, begitu berat, Pak. Padahal anakku yang kemarin jadi wisuda, Pak. Oh, ini ada lagi masalah baru, Pak. Kepalaku mau pecah, Pak. Banyak orang berkata kepalanya mau pecah. Bahkan sudah beberapa hari tidak bisa tidur. Bahkan perjalanan dari Kampar sampai Pekanbaru, sampai ke Medan, tidak juga bisa tidur. Ya, karena di mobil, sampai di sana juga tidak tidur. Nah, ini membuktikan bahwa suasana yang tidak baik, suasana yang mengganggu itu tidak bisa tidur, sehingga tensinya naik, ya semuanya akhirnya menjadi sakit. Nah, ini adalah suasana di saat tidak baik. Tapi kalau kita bisa tidur, kita bisa makan, itu adalah sesuatu yang baik. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu kalau kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengapa orang percaya atau orang Kristen hidupnya harus selalu bersyukur, bukan keluh kesah? Yang ketiga adalah syukur adalah kehendak Allah. Sama-sama katakan, syukur adalah kehendak Allah. Nah, jadi bersyukur itu bukannya hanya sekedar sikap hati kita harus mengucap syukur, bersyukur, bukan itu. Tetapi karena memang betul-betul Tuhan perintahkan.
Dan begitu pentingnya kita mengucap syukur. Ini serius. Sebagaimana dalam pembacaan kita tadi, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayo, hafalkan ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam hal apapun. Bu, yang namanya hidup itu selalu diwarnai dengan berbagai macam. Hidup ini tidak monoton. Hidup ini ada sakit, ada sehat. Kita bertemu dengan orang baik, kadang juga kita bertemu dengan orang jahat. Kita mungkin kadang bahagia, kadang juga kita tidak bahagia. Jadi selalu berpasang-pasang. Kita mungkin hari ini pesta, tetapi berikutnya kita juga mengalami kedukaan. Nah, jadi di saat berpesta kita bahagia pesta, sorak-sorak, lompat-lompat, bahagia, ke salon, make up, gitu ya. Habiskan banyak dana. Lalu kadang kita juga mengalami duka cita, kemalangan. Mungkin orang yang kita cintai meninggal dunia. Orang yang kita kasihi meninggalkan dunia. Nah, jadi ini adalah warna-warni dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana menyikapi dalam hal ini? Kalau kita sedang berbahagia, kita sangat mudah mengucap syukur. Kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja, kita sangat mudah bersyukur. Tetapi di saat ada masalah, mampukah kita bersyukur? Mampu kita bersyukur kepada Tuhan? Firman Tuhan mengingatkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayo bersyukur. Pagi-pagi bangun, langsung mengucap syukur. Jadi kadang bangun pagi, langsung mengeluh. Gasnya habis. Kita jam 3, bunyi, listrik bunyi, titit, itu jam 3 pula itu. Bagaimana kita mengucap syukur? Mending kalau punya brimo gitu kan, atau punya brili. Nggak punya brimo, lalu bagaimana mau kita isi token gitu kan? Malam-malam, waduh, sudah malam-malam harus bangun, lalu nanti jam 5 harus masak lagi. Bagaimana gini? Nah, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal, sesuatu yang membuat kita seringkali berkeluh kesah. Tetapi pada hari ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yesus inginkan supaya kita mengucap syukur. Hidup kita telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Jadi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Kalau hidup kita adalah milik Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan perhatikan, Tuhan pikirkan, Tuhan rancangkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Kita mengeluh, aduh besok makan apa? Aduh bagaimana masa depanku? Aduh bagaimana kamu kalau begini terus? Nah, karena kita pun besar. Percayakanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita. Dalam segala sesuatu kita tidak boleh bersungut-sungut. Tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Yesus inginkan itu. Dan Yesus bukan hanya berkata-kata harus mengucap syukur. Yesus sendiri mengucap syukur. Yesus sendiri bersyukur. Dia bukan hanya mengajarkan. Dan Yesus memberikan teladan tentang mengucap syukur. Di dalam Matius pasal 11 ayat 25, Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Matius 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijaksana dan orang pandai, tetapi engkau yang menyatakan kepada orang kecil. Nah, Yesus saja bersyukur. Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesus saja bersyukur. Jadi kita sebagai umatnya harus bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Lalu kemudian, selanjutnya kita melihat bahwa Yesus bersyukur. Yesus bersyukur di saat membangkitkan Lazarus. Mujizat yang luar biasa Tuhan pernah lakukan. Yesus pernah kerjakan, yaitu orang mati dibangkitkan.
Lazarus yang sudah 3 hari mati, Tuhan bangkitkan. Lazarus sudah berada dalam kubur, tetapi Yesus bangkitkan. Tetapi inilah yang seringkali menjadi sesuatu yang kita ragukan dalam kehidupan ini. Ini bukti bahwa sesuatu yang sungguh luar biasa. Yohanes 11 ayat 41. Di situ dikatakan bahwa maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke langit dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Yohanes 11 ayat 41. Di sini dikatakan, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Nah, ini Yesus saja mengucap syukur. Lalu kita sebagai manusia tidak mengucap syukur. Memangnya kita lebih hebat daripada Yesus? Kita tidak ada apa-apanya. Yesus saja mengucap syukur. Nah, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus bersyukur. Lalu kemudian yang ketiga, Yesus juga mengucap syukur ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Di dalam Alkitab dicatat, Matius 15 ayat 36, di situ dikatakan, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Nah, jadi di sini dikatakan, Yesus mengambil roti, ke-7 roti itu dan ikan-ikan, lalu dia mengangkat tangan ke atas langit, lalu mengucap syukur, dan kemudian memecahkan roti itu dan memberikannya kepada banyak orang. Jadi 5.000 orang yang begitu banyak diberi makan oleh Yesus. Dan sebelum Yesus membagikan itu, Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Lalu kemudian yang terakhir, di mana Yesus juga mengucap syukur saat Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Kita lihat dalam Alkitab kita. Matius 26 ayat yang ke-27. Matius 26 ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ya, lihat, Yesus bukan hanya ngomong kamu harus mengucap syukur, dia saja mengucap syukur. Nah, jadi jelas ayat-ayat ini membuktikan bahwa mengucap syukur itu adalah suatu perintah yang tegas. Sesuatu sikap hati yang sangat penting, yang tidak boleh tidak dilakukan oleh orang percaya. Karena Yesus sendiri melakukannya. Jadi syukur itu adalah suatu sikap kita. Bersyukur itu bukan berarti kita pura-pura bahagia gitu ya. Saya ulang sekali lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan berarti kita pura-pura bahagia. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, baik, gitu kan? Padahal tidak ada masalah, gitu kan? Nah, seringkali orang Kristen bersikap demikian. Dia bersyukur karena ditanya, bersyukur karena dipaksa. Bagaimana kabar kita semua? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Padahal dalam hatinya ada sesuatu masalah. Nah, tetapi pada hari ini, mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Itu adalah bukan suatu perkataan, tetapi sikap hati yang penuh limpah dengan syukur, dengan ketulusan, dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang kita alami. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi suasana hati yang berlimpah dengan syukur. Untuk itu, pada hari ini, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita melatih diri di hadapan Tuhan. Syukur adalah suatu ekspresi iman bahwa Allah selalu memegang kendali dalam hidup kita. Haleluya. Silakan pemain musik dan sikat maju ke depan. Haleluya.